Coba dulu bilang kanan kirinya, kamu wanita yang berdampak. Haleluya. Kita yang ada pada siang hari ini adalah wanita yang berdampak yang akan Tuhan pakai, amin. Haleluya. Kita akan memuji Tuhan. Kita mau katakan hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan.
Puji nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan diberkati dengan setiap firman Tuhan. Kita membuka setiap hati kita. Ada nama Tuhan yang selalu menolong kehidupan kita. Firman Tuhan berkata, jangan takut, jangan bimbang, sebab aku beserta dengan engkau. Ada Yesus yang memelihara setiap
menentukan setiap kami dipuaskan pada saat ini. Terima kasih Bapak. Kami siapkan hati kami, pikiran kami untuk dengar firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Haleluya. Coba bilang sama sebelah kanan kirimu, kamu luar biasa. Jam model begini ini enaknya di rumah ngadem atau di tempat kopi gitu ya. Tapi kita ada di rumah Tuhan, mau dengar firman Tuhan. Bilang sama sebelah, kalau kau ngantuk kucubit deh. Oke, pastikan untuk tidak mengantuk. Haleluya. Masih semangat untuk dengar firman Tuhan? Saya tidak memperhatikan, mungkin karena kesibukan saya, kalau saya cuma tahu ini seminar dan KKR, tapi saya tidak tahu kalau itu dikonek dengan Paskah. Jadi waktu duduk baru saya perayaan Paskah Pelwap gitu ya. Tapi itulah, tidak pernah ada yang kebetulan di dalam Tuhan. Semalam saya mempersiapkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan ingetin, ini bulan masih bulan Paskah, konekin dengan Paskah gitu. Padahal saya nggak tahu nih beneran, baru pas udah tadi untung saya ada nyinggung Paskahnya ya. Oke, Ibu, tidak ada kebetulan, sekali lagi Tuhan itu luar biasa. Kadang-kadang saya mau bawa pada siang hari ini, tema saya adalah tentang Maria Magdalena. Aku telah melihat Tuhan. Katakan sama-sama, aku telah melihat Tuhan. Aku telah melihat Tuhan. Kebenaran kisah ini ada dalam Injil Yohanes. Boleh sama-sama kita lihat dalam Yohanes pasalnya yang ke-20. Yohanes pasal yang ke-20, saya baca ayat pertama dan ayat yang kedua. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan dia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Dia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana dia diletakkan. Kita lompat ayat yang ke-11. Lompat ayat 11. Tetapi Maria, ini Maria Magdalena, masih tokoh yang sama, berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis dia menjenguk ke dalam kubur itu dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, Ibu, mengapa engkau menangis? Jawab Maria kepada mereka, Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana dia diletakkan. Sesudah berkata demikian, dia, itu Maria Magdalena, menoleh ke belakang dan garis bawah ini melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi dia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya ayat 15, Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari? Maria menyangka orang itu adalah penumbuk taman, lalu berkata kepadanya, Tuhan, jika Tuhan yang mengambil dia, katakan kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia supaya aku dapat mengambilnya. Kata Yesus kepadanya, Maria. Sekali lagi, Maria. Dan Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, Rabuni, artinya guru. Kata Yesus kepadanya, janganlah kamu megangku sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakan kepada mereka bahwa sekarang aku telah pergi kepada Bapakku dan Bapamu dan kepada Allahku dan kepada Allahmu. 18, perhatikan. Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, aku telah melihat Tuhan. Haleluya. Ada yang bilang haleluya? Sekali lagi, Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, aku telah melihat Tuhan. Dan juga dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Puji Tuhan. Ibu-ibu, tema besar kita pada seminar di KKR kali ini adalah wanita yang berdampak. Nah, saya coba untuk menggali kisah yang masih di seputar Paskah, tetapi juga menunjukkan bagaimana ada wanita yang bisa hidupnya itu berdampak. Karena masih bulan Paskah saya bilang tadi, dan kebetulan ya ini adalah perayaan Paskah untuk ibu-ibu Pelwap di wilayah 7. Nah, saya menemukan kisah dari seorang tokoh wanita dalam Alkitab tentang kebangkitan Yesus
ya, di mana hidupnya itu menyerukan ada suara kebangkitan, berita kesaksian yang berdampak bagi banyak orang, bahkan sampai ke kita hari ini. Ibu-ibu tahu bahwa orang pertama yang mendapat berita tentang kebangkitan Yesus itu adalah Maria Magdalena. Sekali lagi, memang ada beberapa versi dalam Injil yang lain ini, bukan hanya di Yohanes, itu berkata ada beberapa wanita yang pergi. Tetapi kalau melihat dari sejarahnya dan kisahnya, benar-benar yang pertama kali menemukan mendapatkan berita kebangkitan itu adalah tokoh yang bernama Maria Magdalena. Nah, kita akan lihat sama-sama dalam apa namanya, coba tolong bagian ini. Saya coba untuk membandingkan ibu-ibu melihat dalam ayat yang kedua. Dia berlari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dan dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana dia letak. Ini berita. Jadi bandingkan itu dengan ayat 18. Ayat yang kedua, Maria juga sempat memberitakan sesuatu berdampak. Bukan orang itu buat Petrus dan itu Yohanes. Yohanes kan yang nulis Injil Yohanes. Dia nggak mau nulis nama dia, makanya dia tulis murid yang dikasihi oleh Yesus. Kalau kita lihat apakah berdampak? Tidak ada yang berubah dari Simon Petrus dan juga Yohanes. Kalau ibu-ibu baca pada ayat-ayat dari ayat berikutnya, ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-10, Petrus dan Yohanes balik lagi ke rumah mereka. Nothing happen, tidak terjadi apapun, tidak berdampak. Tapi bandingkan dalam ayat yang ke-18 yang kita juga sudah baca tadi, Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, termasuk di situ juga ada Petrus dan Yohanes, orang yang sama. Perhatikan, orang yang sama, peristiwa dan kisah yang sama ibu-ibu di sini, tetapi sesuatu yang sudah berbeda. Di sini Maria itu berdampak mendatangkan sukacita. Oh, saya coba bayangin gitu ya, kalau saya yang di dalam ruangan itu, Maria datang terus dia bilang, aku sudah melihat Tuhan. Woi, kayak diguyur gitu ya. Saya pernah kehilangan orang yang dikasihi waktu orang tua saya dipanggil Tuhan. Aduh, berharap-harap waktu nak diformalin, janganlah diformalin, siapa tahu gitu kan. Kadang-kadang kita bisa berpikir karena kita tidak mau kehilangan ya, bukan apa gitu. Tetapi kalau bayangin ibu, kalau tiba-tiba kita mendengar dan kita lihat bahwa itu bangkit, itu luar biasa sekali. Maria Magdalena, kalau kita melihat di sini, dia berkata kepada Petrus dan Yohanes tentang berita yang sangat sama. Tetapi ternyata isi beritanya itu berbeda. Ayat yang kedua dengan ayat 18 itu berbeda. Di ayat yang kedua, Maria Magdalena memberitakan tentang kehilangan Yesus. Padahal kisahnya sama ya. Kubur itu kosong, batunya udah terbuka itu kan. Nah, kasusnya kan itu, masalahnya itu. Tapi ini beritanya berbeda, isi beritanya berbeda. Kuburnya udah terbuka, batunya udah digeser, kubur itu kosong. Yesus tidak ada di sana. Maria Magdalena bahkan berkata bahwa Tuhan udah diambil orang dan aku tidak tahu di mana dia diletakkan. Ayo. Berapa banyak kita hari-hari ini sering memberitakan isi berita yang seperti ini, seolah kita tidak tahu di mana Tuhan itu berada. Berapa hari yang lalu ada seorang pemudi yang ada masalah, lalu dia pas ngomong sama saya dengan nangis, dia bilang, Tante, Tuhan ini kenapa begini? Kalau memang ada Tuhan, kenapa Tuhan izinkan sudah kayak begini baru terjadi begini? Saya peluk dia dan saya bilang, kita nggak bisa tahu sekarang, tapi Tuhan tidak pernah salah. Kadang-kadang kita mengalami hal yang kita nggak manusia super. Saya waktu suami saya divonis dokter kanker pankreas itu dan tahu durasi waktu hidupnya itu tinggal 10 bulan. Saya cuma mikir satu, ya anak-anak mungkin sudah gede, anak-anak kami sudah selesai kuliah S1, sekarang memang lagi melanjutkan, tetapi saya tidak terlalu khawatir dengan anak-anak itu. Saya cuma langsung pikir ini pekerjaan Tuhan ini bagaimana? Aku nggak sanggup, ya sudah begitu. Ada satu kalimat yang bikin saya jadi agak terintimidasi. Mama saya dari Buddha, jadi ada ii saya, adik mami saya itu yang masih Buddha. Di Jakarta dia kunjungi kami di rumah sakit waktu tahu sakit ini, tiba-tiba kalimat begini, kenapa kalian bisa dapat penyakit begini? Bukankah kalian ini melayani Tuhan? Wih, itu tuh kayak gak enak banget gitu kan ya. Gimana lah ya bilang. Kadang-kadang kita kan terasa di saat-saat begitu, salahku nih apa gitu loh.
Kita udah benar-benar melayani Tuhan. Udah, saya cuma takut anak saya dua-duanya akan protes sama Tuhan. Tuhan, bapak mama aku ini setia sekali, baik-baik, kok jadi begini? Bisa? Menurut ibu bisa? Kita pernah dalam keadaan picik ngomong kayak begitu, seolah kita kehilangan Tuhan. Kita nggak tahu Tuhan ada di mana. Diambil orang. Begitu sedihnya kita, begitu kecewanya kita, sehingga kita sama seperti Maria Magdalena. Bisa seperti itu. Apa yang membuat Maria Magdalena berkata demikian? Saya bilang tadi, dia terlalu sedih akibat berfokus kepada kubur. 3 hari dari hari kematian Yesus di hari Jumat, Jumat Sabtu, ya sampai ke Minggu pagi itu, fokus dia kepada kubur, fokus dia kepada kubur. Dia mau pergi situ mencari Yesus, tapi fokusnya adalah kepada kubur. Dia sangat mengasihi Yesus, pengen lihat Yesus, tapi Yesus yang mati. Merempah-rempahi mayatnya Yesus, paling tidak mayatnya ini agak awet lah, kira-kira gitu, saking sayangnya. Nah, kita melihat seperti ini, dia berfokus kepada hal-hal yang mati, bukan kepada hal-hal yang hidup. Berapa banyak dalam kesulitan kita, masalah kita, kita berfokus kepada hal yang mati. Udah gak ada pertolongan, lah sudah terlilit utang sebanyak ini. Ada yang datang kepada saya jemaat, dia pinjaman online 20 juta. Dalam waktu 3 bulan jadi 170 juta. Dia datang kepada saya, Ibu Gembala minta maaf karena di handphone ini kemungkinan nanti akan bisa dihubungi Ibu Gembala atau apa, karena memang data tersedot. Kami berdoa. Kadang-kadang kita ngerasa seperti ini, Ibu, bahwa kita berpikir tentang dia sudah habis. Satu keluarga udah habis nih, nggak tahu lagi masa depan gimana, anak ini yang gimana, udah harus jual rumah, bla bla bla. Fokus kita kepada hal yang mati, kematian, bukan kehidupan. Tidak berdampak. Jangankan bagi orang lain, bagi diri kita sendiri tidak berdampak. Ya, ayo. Siapa di sini yang sekarang hari-hari berfokus pada hal-hal yang mati? Barang naik galon, gaji laki tidak naik, barang-barang naik kan? Minyak naik, belum minyak sempat naik, barang sudah naik duluan. Tambah minyak naik, tambah dia naik lagi. Tapi saya katakan kepada jemaat kami di Palembang, naikkanlah imanmu kepada Tuhan. Amin. Kan bukan baru pertama kali ini kan barang naik, betul Ibu? Tapi lewat juga kan? Masih makan kan kita? Masih bisa beli Shopee. Masih bisa, semua masih bisa. Yang perlu dinaikkan itu adalah iman. Jangan fokus kepada yang mati. Katakan kematian itu bicara tentang semua kesulitan, tapi berfokuslah kepada hal yang hidup. Nah, bandingkan dengan apa yang tertulis sekarang di ayat yang ke-18. Coba kita lihat. Ayat 18, orangnya mungkin bisa jadi salah satu dari orang-orang itu sama, Petrus dan Yohanes, ada murid-murid. Maria Magdalena, di sini dikatakan kejadiannya saya katakan sama, yang diberitakan itu sama, kejadiannya sama, tetapi isi beritanya itu berbeda. Nah, lihat di sini isi beritanya sekarang itu berbeda, sama-sama dengan saya katakan berbeda. Dia pergi ke murid-murid dan berkata, sekarang tidak memberitakan tentang kehilangan Yesus, tapi kali ini dia memberitakan, aku telah melihat Tuhan. Aku telah melihat Tuhan. Haleluya. Maria Magdalena tidak lagi merasa dia sudah kehilangan Tuhan, tapi dia katakan, aku melihat Tuhan. Dia telah menemukan Tuhan. Jelas berita kali ini adalah berita pengharapan. Berita kali ini adalah berita sukacita. Berita kali ini adalah berita jawaban. Berita yang mengubah keadaan murid-murid. Wih, stres mereka. Yang diagungkan oleh mereka, Yesus sekarang ditangkap, disiksa depan mata mereka, mati dikubur, kuburnya lagi pakai kubur orang. Tidak ada kemuliaan sama sekali, dilecehkan, dia mati disalib itu mati sebagai penjahat besar, pendosa besar. Tetapi kebangkitan Yesus ketika Maria beritakan ini, melihat itu bawa dampak. Ada pengharapan yang sungguh, itu berubah. Halo. Ini masih di bulan Paskah. Saya mau kasihin, jangan cuma kita merayakan Paskah. Itu tahu itu hari kebangkitan Tuhan ya, rayain Paskah, anak-anak bagi telur, simpan telur. Bukan. Tapi kebangkitan ini harusnya membawa perubahan dalam kehidupan. Membawa pengharapan, membawa sukacita, membawa satu dampak yang luar biasa. Maria Magdalena kali ini berdampak. Dia adalah saksi mata tentang kebangkitan Tuhan, ya. Yang menyatakan bahwa Yesus itu hidup, Yesus itu bangkit. Berita yang sampai hari ini tetap kita
kita beritakan. Ibu-ibu dan saya tetap menggaulkannya ya. Ini berasal dari suara Maria Magdalena yang sangat berdampak bahwa dia telah melihat Tuhan. Nah, kebangkitan Yesus, ibu-ibu, bisa next ya. Kebangkitan Yesus bukan hanya bicara tentang fakta sejarah, tapi kebangkitan Yesus adalah maksudnya bukan cuma sejarah yang berkata bahwa ada orang yang pernah bangkit gitu ya. Tetapi kebangkitan Yesus adalah perjumpaan hidup yang mengubah. Katakan sama-sama dengan saya, perjumpaan hidup yang mengubah. Perjumpaan hidup yang mengubah. Siapa Maria Magdalena? Alkitab berkata Maria Magdalena adalah seorang wanita yang dari dia Yesus mengusir 7 setan. 1 setan di dalam itulah sudah tersiksa. Sekarang saya nggak tahu kemana nih setan-setan, nggak pernah lagi merasuki orang karena merasukinya nggak manifestasi gitu ya. Zaman dulu itu yang gila-gila kayak begitu dibawa ke rumah kami, itu bisa terbang loh. Kalau sekarang saya nggak pernah begitu lihat orang dirasuk setannya di mana, di jarinya, nulis-nulis yang nggak benar di medsos itu, dirasuk setannya itu kalimat-kalimatnya, betul ya? Makanya jangan dengerin berita-berita yang selimuran ibu-ibu ya. Itu dirasuk setan. Jangan sekarang kita lihat setannya, gitu. Zaman dulu kami dari kecil, saya kan lahir di pastori. Lihat itu kalau yang sudah lagi begitu ada ruangan di tempat kami itu kamar yang ada jeruji besinya. Itu memang sengaja kalau ada yang di jemaat yang datang, kalau dia lagi kumat dikunci di situ. Kalau tidak bisa nyekek orang malam-malam. Sekarang aku nggak pernah lagi lihat, setannya berubah sekarang. Kerasa setannya berubah. Itu baru 1. Ini 7. Menurut ibu-ibu ada harga gak si Maria Magdalena ini? Gak ada. Dia menjadi orang yang sama sekali gak berharga, gak diperhitungkan orang sama sekali. Siapa tentang Maria Magdalena ini ya? Tetapi sekali lagi kalau kita melihat di sini, pada akhirnya perkataan kesaksian Maria lah yang membuat berita kebangkitan ini tersebar. Jelas bahwa ini bicara tentang kebangkitan yang mengubah Maria. Saya sempat waktu nyusun ini saya berpikir begini, kenapa Tuhan tak pakai Maria Magdalena? Kenapa nggak begitu keluar pertama kali bangkit beritanya ke Maria Ibu Yesus lah? Menurut ibu-ibu yang mana yang lebih terpercaya kalau menyampaikan sesuatu? Pasti Maria Ibu Yesus kan? Lah Maria Magdalena. Kalau kita yang dengar pas dia datang, nah kumat lagi dia nih. Saya tahu masuk lagi nih. Betul menurut ibu-ibu kemungkinan ada orang berpikir. Tapi tidak loh. Semua orang meyakini dan percaya. Kenapa? Karena kuasa kebangkitan itu mengubah Maria. Beri kemuliaan kepada Tuhan. Saya nggak tahu latar belakang apa yang kita miliki. Ada pasti setiap kita punya kelemahan, punya kesalahan, punya masa lalu yang kurang baik ya, dalam macam-macam versi lah. Kita tidak menjadi penghakim di sini. Tapi percaya kuasa kebangkitan itu mengubah. Amin. 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 Termasuk dalam kesulitan ekonomi kita, termasuk dalam hubungan kita mungkin dengan mertua kita, dengan saudara ipar kita, dengan suami kita, dengan anak kita. Kebangkitan Yesus itu mengubah. Sama-sama katakan kebangkitan Yesus mengubah. Ayat yang ke-11, Maria itu menangis. Yesus yang sangat berarti bagi Maria, seorang yang telah melepaskannya dari belenggu kuasa setan itu, seorang yang sekarang menjadi sandaran tumpuannya itu sekarang mati, bahkan ketika dia mau merempahi mayat Yesus ya, itu menunjukkan kasih Maria kepada Yesus. Mayatnya dia katakan sudah dicuri orang, seolah kesedihan yang berlapis, macam-macam. Berapa banyak kita juga sering mengalami hal-hal seperti ini. Kayaknya kesulitan kita tuh berlapis. Lah jatuh ketimpa tangga, tangganya patah, peluk nusuk, dioperasi. Sudah jadi dioperasi, ada kesalahan lagi. Nah, kayaknya tangga. Kemarin saya baru kunjungi jemaat kami yang ada masalah. Dia cerita suami istri, dia bilang, tante kenapa ya? Kayaknya berlapis-lapis ini masalahnya. Iya, kayaknya semakin jauh kita dari jawaban. Kayaknya semakin kita menuju kepada hal yang lebih banyak lagi, kesulitannya lebih banyak lagi. Maria itu seperti ini. Kalau kita melihat di sini, ibu-ibu sekalian, situasinya itu memburuk. Nah, Maria menangis dan waktu dia menengok ke dalam kubur, apa yang dia lihat? Kubur itu kosong. Tidak ada Yesus di sana. Jangankan orangnya, mayatnya pun sudah nggak ada. Mata Yesus mata Maria saya katakan tadi tertuju kepada sesuatu yang sempat diperhatikan dengan baik.
Ada sebuah perubahan yang terjadi di sini. Tuhan mengubah Maria, kuasa kebangkitan itu mengubah dari tangisan menjadi sebuah pengharapan. Maria telah melihat Tuhan. Kisah ini, ibu-ibu, bukan hanya bicara atau bagi Maria Magdalena, tapi kebangkitan Yesus itu kita harus percaya juga bagi saya dan ibu-ibu. Kalau itu mengubah Maria, itu mengubah saya, itu juga mengubah ibu-ibu. Jangan dibilang karena saya anak pendeta dan saya pendeta, maka kuasa kebangkitan mampu mengubah saya. Enggak. Kalian semua, kita semua dalam ruangan ini, kuasa kebangkitan itu mampu untuk mengubah kita. Nah, sekarang kita belajar bagaimana caranya ini bisa terjadi. Next ya. Bagaimana ini bisa terjadi? Nah, dimulai dengan perjumpaan pribadi Yesus dengan Maria. Ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-16. Pertama kali, ibu-ibu ya, Maria Magdalena ini tidak mengenali Yesus. Dia dalam ayat 14 itu sudah melihat Yesus, tapi tidak mengenalinya. Kenapa? Ayat 15 bilang, dia menangis. Seringkali tangisan kita, tangisan kesedihan, itu membuat saya dan ibu-ibu tidak bisa mengenali Yesus, tidak bisa melihat Yesus. Sampai Yesus harus bilang, siapa yang kau cari? Kita datang ke gereja, kita datang dalam persekutuan doa, ada masalah berat, kita nangis. Tapi tidak bisa lihat Yesus sebenarnya ada loh. Sampai Yesus ngomong, kau cari siapa? Karena seolah kita nggak melihat Yesus. Ibu-ibu pikir Yesus ada di mana? Yesus ada di setiap waktu, Yesus ada di setiap situasi. Yesus selalu ada bagi kita, tapi kita yang tidak lihat. Emang menurut kita Tuhan ninggalin kita waktu kita dapat kesulitan? Tidak. Tapi tangisan kesedihan kita itu membuat kita nggak lihat Tuhan, nggak lihat pertolongan Tuhan. Waktu suami saya sakit, saya pernah harus menyampaikan khotbah karena dia nggak bisa khotbah. Itu 10 malam terus hari Pentakosta, hari besar ya. Jemaat bilang, Ibu Gembala jangan suruh Bapak Gembala khotbah, kami takut jatuh. Karena dia memang turun sekali, karena satu hari itu turun 1 kilo ya. Dia kalau berdiri itu limbung begini. Jadi mereka bilang gak usah lah, suruh istirahat. Enak banget jemaat suruh saya khotbah. Dia tahu nggak saya bisa khotbah apa nggak dalam situasi ini. Gimana saya bisa khotbah? Saya aja perlu dikhotbahin orang. Saya perlu ada orang nguatin saya. Ini Tuhan benar-benar bisa lakukan sesuatu mujizat. Kenapa? Karena tangisan saya adalah tangisan apa ibu? Tangisan kesedihan. Membuat kita tidak bisa lihat. Gampang, buat saya gampang angkat telepon salah satu staf penggembalaan kami bilang kamu khotbah ya, gantiin. Tante belum bisa. Tapi saya tidak mau. Karena saya tahu kalau itu berarti itu saya kalah. Ada satu kali waktu itu dari pagi sampai sore hari kami nggak bisa apa-apa, berdua dengan suami hanya nangis di dalam kamar. Kami nangis di dalam kamar, cuma berdoa, memuji Tuhan. Suami saya ngambil gitar, dia main gitar, kami nyanyi. Dalam hati saya baru kali ini aku lihat suami aku main gitar. Ternyata bisa ini. Selama ini tidak pernah gitu ya. Sekarang baru bisa ketawa, kalau itu nggak bisa ketawa. Kami nangis. Artinya tangisan kami berubah. Bukan lagi tangisan duka cita, tapi tangisan pengharapan. Amin. Yesus itu punya kuasa. Kami sampai ngomong begini, Tuhan, kalau kami yang dimalukan, tidak apa-apa lah. Tapi jangan Tuhan dipermalukan. Kalau sampai tidak ada kuasa Tuhan yang bekerja, kan Tuhan yang dipermalukan. Kuasa kebangkitan itu bisa mengubah. Asalkan kita melihat Tuhan. Ternyata ibu-ibu kalau lihat di dalam ayat tadi, Maria itu sudah melihat ayat yang ke-15, ayat yang ke-14. Dia berlari ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Sudah lihat Yesus belum? Sudah. Tapi tidak kenal. Waktu firman Tuhan disampaikan kepada ibu-ibu dan menikah, saya nggak tahu nih masalah kalian apa nih ya. Dalam keadaan seringkali ada firman Tuhan datang yang kayak begini, kalian sebenarnya udah melihat Tuhan gitu. Amen. Tapi nggak kenalin, kenapa? Karena mengasihani diri dengan tangisan. Tapi hari ini, kalaupun aku menangis dan ada air mata yang keluar dari mataku, adalah air mata pengharapan kepada Allah. Bukan penyesalan diri, bukan
putus asa, bukan kesedihan. Katakan amin. Amin. Maria Magdalena, ya sampai harus Yesus katakan siapa yang mau cari? Dia mencari Yesus ketika datang ke kubur, tapi sekarang Yesus berdiri di hadapannya, tapi dia tidak bisa mengenalinya. Air mata putus asa menutup mata untuk bisa melihat Yesus. Melihat Yesus, perhatikan. Melihat Yesus adalah melihat kasihnya, melihat kuasanya, melihat perbuatannya. Malah, ibu-ibu ya, melihat Yesus itu harusnya seperti tapi Maria malah melihat Yesus sebagai penunggu taman. Malah dia bilang, kalau Tuhan yang ambil ini, dia bilang Yesus itu yang maling. Kalau Tuhan yang ambil, di mana? Aku mau ambil, betul? Di mana tempatnya biar aku mengambilnya? Nah, dalam kesedihan kita seringkali kita salah sangka sama Tuhan, bahkan menurunkan Tuhan. Level Tuhan turun. Udah jadi penjaga taman, jadi maling, terus kita yang nak nolong Tuhan. Di mana mayatnya aku yang nak ambil? Emang kita bisa nolong Tuhan? Saya dan ibu-ibu lah yang ditolong oleh Tuhan. Haleluya. Sekali lagi pastiin ya, mulai sekarang saya nggak anti nangis, saya juga sering nangis. Tapi pastiin jangan tangisan duka cita, kekecewaan, tapi tangisan pengharapan. Amin. Oke, janji. Haleluya. Sekalipun ada masalah, jangan nangis karena masalahnya, tapi nangislah karena bersuka cita ada pengharapan. Berapa banyak kita sering salah melihat Yesus dalam keadaan terpuruk kita. Oh, ini bukan Tuhan, kenapa Tuhan seperti kalau Tuhan kata itu berhenti dan lain sebagainya. Enggak, tapi sekarang kita mau berubah. Katakan sama-sama berubah. Kebenaran ibu-ibu lihat, berapa kali kita seolah bisa melakukan sesuatu untuk Tuhan, tapi sebenarnya bukan itu. Kebenarannya adalah Yesus. Ini yang Yesus katakan. Kebenarannya adalah Yesus sudah bangkit. Katakan Yesus sudah bangkit. Ayat 16, ayat yang ke-16. Yesus memanggil Maria dengan sebutan namanya secara pribadi. Maria. Maria. Waktu saya dalam keadaan terpuruk, saya ingat kisah ini. Dan saya diem di kamar itu dengan air mata turun. Saya cuma bilang, Tuhan, aku gak minta apa-apa. Aku cuma mau dengar ada suaraku dipanggil oleh Tuhan. Dan kita bisa dengar, saya bisa dengar Tuhan memanggil saya exactly dengan nama saya. Kenapa banyak ibu-ibu rindu perjumpaan secara pribadi di mana namamu disebut oleh Tuhan. Waktu dia sebut namamu, dia tidak bakalan salah. Saya waktu hamil pernah datang ke satu dokter, periksa 10 orang masuk barengan. Periksa satu-satu waktu buka resep barengan. Saya bilang sama suami saya takut ketuker Pak. Kita cari dokter lain yang sikok-sikok datang. Masa ini 10 diperiksa baru dia tulis ini? Jangan salah, saya dikasih obat orang sebelah. Tapi untung Tuhan Yesus nggak begitu. Tuhan Yesus panggil kita dengan nama kita secara pribadi. Kalau dia panggil nama kita secara pribadi, dia tahu persis masalah secara pribadi. Dia tahu persis keadaan secara pribadi. Kita bersyukur cita untuk Tuhan kita yang luar biasa. Amin. Ini Allah kita yang luar biasa, Tuhan kita yang luar biasa. Pastikan kebangkitan Yesus memberikan makna perjumpaan pribadi bagi setiap kita, di mana Tuhan secara pribadi memanggil. Saya akan akhiri di sini. Jika hal ini terjadi, barulah orang itu akan menjadi orang yang berdampak. Maria Magdalena lewati semua ini dan dia menjadi wanita yang berdampak. Sekalipun Maria Magdalena saya katakan punya latar belakang seperti tadi, itu tidak menghambat dia untuk menjadi seorang yang berdampak, seorang yang memberitakan tentang berita kebangkitan Yesus. Berapa banyak percaya pada siang hari ini, sore hari ini, bahwa kita pun bisa dipakai Tuhan, katakan amin. Hidup kita akan berdampak dan kita bisa menyaksikan dan memberitakan kuasa kebangkitan itu yang telah kita lihat. Aku telah melihat Tuhan. Kita nggak langsung lihat Yesus jeglek datang tiba-tiba depan kita. Aku Yesus Tuhan. Tapi ibu akan melihat Tuhan ketika doamu dijawab oleh Tuhan. Ketika Tuhan bela masalahmu. Amin. Ketika Tuhan menyembuhkan engkau. Ketika Tuhan membantu ekonomi keluarga kita yang sedang. Ketika Tuhan juga sedang menolong dalam pelayanan kita. Aku telah melihat Tuhan.
Berapa banyak percaya kita akan melihat Tuhan. Mari tim musik saya ingin kita menyanyi sebuah pujian. Sekali lagi ibu, Maria Magdalena mempunyai kesulitan masing-masing. Dia punya masalah yang sangat berat, tapi tidak seberat kita dengan latar belakang dia. Tetapi kehadiran Yesus, perjumpaan Yesus yang menjelaskan bahwa dia sudah bangkit dan hidup, itu mengubah Maria. Saya menyanyi lagu Ku kagumi caramu mencintai. Ku kagumi caramu mencintai. Kau ada di cerita obsesiku. Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Kami ada keluhan-keluhan dalam pelayanan. Orang ini harus diganti om, karena dia nggak kompeten di situ. Satu lagi bilang, oh ini mengganggu sekali begini bla 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 dan lain sebagainya. Kamu udah kasih kesempatan untuk dia bisa mengupgrade dan lain, tapi nggak bisa, masih seperti itu. Keputusan terakhir bilang Bapak Gembala harus ngomong sama orang itu, dia nggak boleh lagi pelayanan di situ. Menurut ibu-ibu mudah nggak buat kami Gembala ngomong itu? Suami saya hanya diem, saya nggak paksa, kamu udah ngomong belum, kamu udah ngomong belum. Tapi kami berdoa. Orang ini melayani dari dulu, tapi memang begitulah batas kemampuannya. Tapi kalau kami ngomong kau udah usah lagi di sini, pasti tidak kebaktian lagi, udah pasti. Kami dilema, satu jemaat, yang satu juga jemaat. Tapi di titik terendah kita yang kita nggak tahu kita harus berbuat apa. Tuhan punya cara yang mengagumkan. Belum sempat kami panggil, orang itu telepon saya bilang, Cik, saya mau ketemu Om dengan Cici. Nama, aku kayaknya tidak sanggup di pelayanan ini. Bimbing aku di pelayanan yang lain. Belum sempat kami yang ngomong dan belum sempat kami nyakitin dia yang Tuhan bisa sadari. Waktu saya ngomong kepada yang lain, kalian lihat kalau cara Tuhan yang bekerja, cara Tuhan itu mengagumkan. Kita begitu kagum sampai ke hal-hal yang begitu kecil. Tuhan punya cara menghibur kita. Tuhan punya cara untuk menolong kita. Tuhan punya cara untuk melepaskan kita.
Tuhan, mari ambil langkah iman. Engkau boleh maju ke depan dan katakan, aku akan melihat Tuhan. Oh, aku akan melihat Tuhan dalam situasiku. Karena tidak terbatas kuasa Tuhan, tidak berbatas kasih Tuhan, tidak terbatas kuasa dan cara Tuhan. Kalau ada di antara kita yang mengalami seolah kita jauh terpisah, seolah kita tak tahu di mana Tuhan, tapi hari ini dengan kuasa kebangkitan membuat engkau bisa melihat Tuhan. Ya, dari tempat ini, segala keberatan ibu-ibu, mari katakan kepada Tuhan, aku mau melihat Tuhan. Kalau selama ini kau sudah ditolong Tuhan, mari katakan lagi, aku mau tetap melihat Tuhan. Di situasi keluarga anak-anak, aku mau melihat. Sama-sama yuk. Mari ibu-ibu, teman-teman, apa yang bantu kami berdoa. Mari kita layani jemaat-jemaat. Mari ibu-ibu kembali angkat tangan. Kasih Tuhan. Mari tepuk tangan kepada mereka. Kami bersukacita Tuhan pada setiap kami boleh mengalami Tuhan pada hari ini. Setiap kami melihat Tuhan, karena kuasa kebangkitan itu nyata, berikan kebangkitan itu kami terima di rumah. Dan Tuhan, izinkan kami menjadi Maria Magdalena yang akan membawa berita kebangkitan ini kepada yang lain, dan itu akan berdampak memberi kehidupan bagi orang lain. Terima kasih untuk berita kebenaran ini. Kami terima dengan bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita sudah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Biar setiap firman Tuhan boleh menjadi kekuatan baru dalam setiap kehidupan kita. Terima kasih Tuhan banyak. Dan selanjutnya kita akan memberikan korban persembahan kita. Bagi yang bertugas kami persilakan.